Halo, selamat siang teman-teman. Selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan Natal dan tahun baru yang akan datang. Selamat menyusul tahun baru dan semoga semua saudara-saudara yang akan menyusul tahun baru ini bisa membuat satu resolusi untuk tahun baru dengan semangat yang baru, dengan pengharapan hasil yang baru. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang tim bisnis. Tim bisnis. Dalam usaha jaringan ini, tim bisnis ini sangat vital. Vital sekali. Tim bisnis ini adalah penentu daripada nasib bisnis kita. Kalau sampai kita terputus dari tim bisnis, maka bisnis kita juga akan putus. Jadi matinya tim bisnis itu bisa mematikan bisnis kita. Karena di usaha ini teman-teman kita nggak bisa berjuang sendiri. Memang kita nggak mampu kita untuk berjuang sendiri. Di sini dibutuhkan suatu pihak ketiga. Saya ulangi, di sini dalam usaha Tiansi ini, network marketing Tiansi, dibutuhkan namanya pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu adalah upline Anda atau tim bisnis Anda. Jadi maju mundurnya bisnis kita tergantung dari kita nomor satu. Tergantung dari kita nomor satu. Yang kedua, tergantung dari seberapa menyatu, seberapa menurut kita, seberapa taat kita kepada tim bisnis kita. Jadi kalau kita terputus dengan tim bisnis, entah karena biasanya umumnya karena sikap ya, karena sikap maka bisnis kita juga akan habis gitu teman-teman. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa tim bisnis itu sangat-sangat penting. Tim bisnis adalah salah satu penentu dari usaha Anda. Saya ulangi, suksesnya Anda meraih impian Anda adalah satu, karena diri Anda sendiri, karena Anda memiliki impian yang kuat dan ingin mewujudkannya, itu dari pihak Anda. Yang kedua dari tim bisnis Anda. Kalau Anda memiliki keinginan yang kuat untuk sukses, untuk mewujudkan impian Anda, dan Anda dekat dengan tim bisnis Anda berusaha rendah hati menghadapi tim bisnis Anda, maka Anda pasti akan sukses di usaha ini. Pasti akan sukses, nggak mungkin tidak. Oke, kenapa sih Pak kok tim bisnis itu segitu perlunya? Karena begini, teman-teman sekalian, kita ini memang kerja sebagai distributor Tiansi. Distributor itu artinya memasarkan, menyalurkan, meneruskan gitulah ya. Mendistribusikan itu artinya meneruskan, membagi-bagikan gitu ya. Jadi kita memang membagi-bagikan produk dari perusahaan Tiansi. Nah, jadi tapi Tiansi ini teman-teman hanya menyiapkan produk dan memberikan bonus kepada Anda atas upaya jeripaya Anda gitu. Jadi perusahaan itu hanya memberikan bonus plus produk gitu. Nah sekarang masalahnya kan caranya gitu. Caranya. Kalau kita nggak tahu caranya kan pasti nggak bisa gitu. Pasti nggak bisa. Jadi teman-teman sekalian, cara itu ada di tangan tim bisnis Anda. Tim bisnis Anda yang udah pengalaman di usaha ini, itu yang bisa memberikan Anda petunjuk-petunjuk dalam usaha ini. Gitu. Jadi cara-cara, tips-tips, penyemangat, segala sesuatu itu ada dari tim bisnis Anda. Nah, teman-teman sekalian, siapa itu tim bisnis? Nah, itu pertanyaannya kan. Tim bisnis itu siapa sih? Gitu. Jadi tim bisnis itu adalah orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Jadi saya ulangi, tim bisnis itu adalah orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Pak, yang mengenalkan usaha ini kepada saya, anak saya Pak. Masa tim bisnis saya, atasan saya, anak saya? Nah, benar. Jadi di usaha Tiansi itu uniknya begitu. Walaupun anak Anda yang mengenalkan usaha ini kepada Anda, tapi dia adalah tim bisnis Anda harus taat sama dia dalam hal bisnis ini. Ya. Misalnya Anda seorang guru atau dosen, yang mengenalkan usaha ini adalah mahasiswa Anda. Mahasiswa semester 1 lagi baru ya, karena semangatnya dia nyerita kepada Anda dan Anda akhirnya terbuka pada hikmahnya. Ya tim bisnis Anda tetap si mahasiswa tadi atau murid Anda tadi. Gitu. Jadi tim bisnis itu adalah orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Ada yang agak susah lagi teman-teman. Tim bisnis itu adalah istrinya atau suaminya gitu. Nah ini mah agak repot karena kadang-kadang suami istri itu kan ada resisten gitu ya. Tapi dalam usaha ini, ketika berbincang tentang usaha ini, siapapun tim bisnis Anda, apakah itu istri Anda yang menjadi tim bisnis Anda, apakah suami Anda, satu hal yang paling penting saya pesankan, Anda harus taat. Tidak ada cara lain. Anda harus taat, Anda harus loyal. Ya berantem dalam hal rumah tangga biasa aja ya, tapi dalam bisnis ini Anda harus taat. Gitu. Jadi jangan dibawa berantemnya itu ke bisnis ini. Ketika bicara tentang usaha ini, ya Anda harus taat. Nanti kalau bicara tentang rumah tangga mungkin berantem lagi ya. Oke, teman-teman sekalian,
Ini saya mau sampaikan tentang tim bisnis. Oke, maaf saya agak kelewat. Terus bagaimana Pak mengupayakan tim bisnis itu bisa membangun usaha kita? Bagaimana cara kerja tim bisnis itu supaya membesarkan bisnis Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa sukses? Caranya adalah dengan memaksimalkan tim bisnis Anda. Dengan memaksimalkan tim bisnis Anda maksudnya itu dengan menggunakan tim bisnis Anda atau minta pertolongan tim bisnis Anda membantu di organisasi Anda. Membantu dalam bentuk apa Pak di organisasi saya? Yaitu satu, kehadiran. Syukur-syukur kalau bisa kehadiran. Yang kedua itu mengisi acara grup meeting. Yang ketiga, kalau mungkin tim bisnis Anda masih ada waktu ini, masih ada waktu. Biasanya itu semakin tinggi peringkat tim bisnis itu waktunya makin sempit sekali. Kalau masih ada waktu, membantu mereka mengisi di tempat Anda home meeting atau home clinic ataupun prospecting one by one ataupun group meeting. Nah, yang selanjutnya adalah konsultasi kepada tim bisnis supaya arah jaringan Anda itu benar, arah bisnis Anda itu benar. Anda harus konsultasi dengan tim bisnis Anda. Jadi sangat vital teman-teman sekalian, tim bisnis itu sangat vital. Jadi Anda harus memanfaatkan dengan cara tadi, dengan dekat kepada mereka, meminta konsultasi kepada mereka, mencari inspirasi kepada mereka, menanyakan tentang membangun bisnis Anda kepada mereka. Ya, karena mereka lebih berpengalaman di bisnis ini dan mereka lebih tahu daripada kita. Sekalipun Anda misalnya seorang pejabat misalnya, atau bahkan mungkin Anda entah camat, bupati, atau gubernur, ataupun ya menteri atau apalah. Tapi di usaha ini Anda harus memulai dari awal, dan yang tahu tentang membangun dari awal itu adalah tim bisnis Anda. Jadi Anda harus loyal tetap kepada tim bisnis Anda. Ya. Baik teman-teman, di organisasi kami, tim bisnis kita adalah seperti ini. Jadi di organisasi saya, tim bisnis itu adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Ini ada di atas, ini Tiansi, perusahaan Tiansi. Dari perusahaan Tiansi ini, tim bisnis pertama, upline tertinggi saya adalah Bapak Agus Trilaksono, beliau eksekutif director. Ya. Bapak Agus TL. Jadi tim bisnis pertama Agus TL. Nah ini teman-teman, kalau saya pun nggak bisa ketemu beliau ini. Mungkin beliau nggak kenal saya gitu. Saya hanya kenal beliau aja. Nah kenalnya beliau dari mana ya? Dari pertemuan gitu. Ketika beliau mengisi pertemuan. Jadi beliau ini Pak Agus TL ini leader besar. Hampir seluruh Indonesia milik beliau. Jaringannya beliau seluruh Indonesia. Masih beberapa negara Asia Tenggara. Termasuk juga di India. Termasuk juga di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa, di beberapa negara. Itu beliau punya jaringan Pak Agus TL ini. Jadi beliau memang udah susah lah nyarinya ya. Di Indonesia mungkin jadwalnya juga udah agak jarang-jarang gitu ya. Nah di bawah Pak Agus TL ini yang menjadi jaringan upline kita atau bisnis kita adalah Bapak Rudi Muhammad Nur. Beliau peringkatnya juga eksekutif director di Tiansi. Eksekutif director di Tiansi Bapak Rudi Muhammad Nur. Ini beliau luar biasa. Dalam 10 bulan beliau bisa menghasilkan BMW, dapat BMW. 10 bulan dapat BMW. Jadi beliau ini sangat-sangat cepat sekali. Mantan guru gitar yang luar biasa ya, asli orang Betawi. Ini Bapak Rudi Muhammad Nur. Ini saya sangat respect sekali dengan beliau ini. Bapak Rudi Muhammad Nur, eksekutif director, tinggal di Jakarta. Tim bisnis yang selanjutnya adalah Bapak Anjar Setiono, tinggal di Jogja. Beliau ini insinyur terowongan, profesional di bidang insinyur terowongan. Ya. Jadi menangani beberapa proyek-proyek besar seperti bendungan-bendungan dan sebagainya. Nah, teman-teman, Pak Insinyur Anjar Setiono ini tinggal di Jogja dan memiliki organisasi yang sangat besar. Termasuk di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Malaysia beliau punya, dan Indonesia grupnya sangat besar termasuk kita. Nah di bawah Pak Anjar yang menjadi upline kita adalah Bapak Didi Waryanto. Nah Bapak Didi Waryanto ini latar belakangnya adalah seorang profesional advertising. Sebelum di Tiansi adalah profesional advertising. Nah teman-teman, Bapak Didi Waryanto ini luar biasa. Beliau peraih BMW, kapal pesiar, dan pesawat terbang. Zaman dulu kapal pesiar, pesawat terbang itu masih dibagikan dalam bentuk uang ya, diuangkan. Sekarang hari ini tahun 2024, Tiansi merubah marketing plan yang lebih bagus lagi. Secara pembagian bonus lebih besar dalam bentuk uang, tapi kalau untuk nilai kapal pesiar, pesawat terbang, dan villa sudah tidak diberikan. Tetapi persentasenya itu dalam bentuk uang di tempat lain, di titik lain itu, maksudnya itu di porsi-porsi lain itu semakin besar sekarang ini. Jadi luar biasa. Jadi Bapak Didi Waryanto peraih BMW, kapal pesiar, pesawat terbang. Pak Anjar juga BMW, kapal pesiar, pesawat terbang. Kalau Pak Rudi Muhammad Nur itu BMW, kapal pesiar, pesawat terbang, villa sudah dapat. Pak Agus TL juga BMW, kapal pesiar, pesawat terbang, villa. Nah di bawah Pak Didi Waryanto ada Pak Suyamto. Pak Suyamto itu di Kota Bumi.
Nah, teman-teman bagi organisasi saya yang di Lampung ini ya, kalau yang di Medan mungkin atau yang di Jakarta atau Surabaya agak susah ya, atau yang di Jogja. Jadi bagi organisasi yang di Lampung bisa ketemu dengan Pak Suyanto ini karena beliau tinggal di Kota Bumi. Nah, di Kota Bumi. Beliau ini tuh mantan manajer di bidang salah satu perusahaan ya, penerbit. Jadi Pak Suyanto di Kota Bumi. Nah, di bawah Pak Suyanto ini yang paling dekat dan sering kontak dengan saya dan dengan grup saya, organisasi saya adalah Bapak Antoni Sumpono, tinggal di Metro Lampung. Jadi teman-teman, Pak Antoni Sumpono tinggal di Metro Lampung ini luar biasa. Kita punya kesempatan untuk membangun bisnis dengan memohon bantuan Pak Anton gitu. Nah, Pak Anton ini peraih BMW. Ketika beliau menerima BMW-nya di panggung gitu, menerima sertifikat BMW-nya di panggung, saya ikut dengan beliau, saya menyaksikannya di Cina tahun 2008 atau 2009 saya lupa. Jadi kami ke Cina waktu itu, saya dapat free dari Tianxi untuk berangkat ke Cina. Free itu teman-teman bukan dikasih-kasih gitu, bukan diundi ya, tapi ada prestasi tertentu yang harus kita kejar dalam bentuk omset dan membangun jaringan, dan kita mendapat gratis ke Cina. Nah, Pak Antonius juga waktu itu dapat gratis ke Cina, plus lagi di sanalah dipestakan penyerahan BMW-nya dari seluruh distributor seluruh dunia. Jadi keren sekali. Itu di depan saya sendiri saya lihat. Saya waktu itu saya di bawah, beliau naik ke panggung. Ya. Nah, Pak Antonius Sumpono ini tinggal di Silikurse. Jadi teman-teman yang membangun jaringan di Metro itu dimanfaatkan dengan mengirim orang ke rumah Pak Anton. Janjian dengan Pak Anton, kirim orang ke rumah Pak Anton. Jadi walaupun Anda misalnya di Jogja, di Medan, ataupun di Surabaya, ataupun di Jakarta, ataupun di Lampung, bukan di Metro, itu Anda bisa menghasilkan orang ke rumah Pak Anton ini. Nanti biar Pak Anton yang membantu presentasi kepada teman Anda gitu. Jadi Anda di rumah bisa dapat grup baru, bisnis Anda bisa berkembang kalau teman-teman membawa orang ke rumah Pak Anton ini. Ini bukti sukses, BMW-nya masih ada di rumah. Oke. Selanjutnya di bawah Pak Antoni Sumpono itu Pak Andreas Sutrisno. Pak Andreas Sutrisno ini peringkatnya ini 4-star Cloud Lion. Kalau Pak Antoni itu director. Di bawah Pak Anton ada Pak Sutris. Tinggal di Metro juga. Itu dekat juga dengan kita, dekat sekali. Jadi kita bisa minta bantuan beliau gitu ya. Nah, di bawah Pak Sutris ini baru saya di sini, Ramli Saragih, peringkat saya saat ini Desember 2024 adalah 3-star Cloud Lion. Jadi itu tim bisnis kita. Baru di bawah ini nanti ada salah satu grup Mas Aziz dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ketika Anda mau merendahkan hati dengan bekerja sama dengan tim bisnis Anda, mengikuti apa yang disarankan tim bisnis Anda, itu bisnis Anda pasti akan naik. Satu hal yang pasti bahwa ketika tim bisnis Anda menjelaskan ataupun mengarahkan Anda membuat begini seperti itu ya, itu memang Anda nggak nyaman ya. Saya bisa memaklumi itu nggak nyaman. Tetapi memang kalau di bisnis ini Anda nyaman, santai, nyaman, tenang gitu, itu Anda nggak jadi, nggak sukses. Bonus Anda akan kecil. Tapi semakin Anda tidak nyaman, semakin Anda lelah di awal di usaha ini 1-5 tahun, itu Anda nanti baru dapat passive income, dapat bonus besar yang bisa bonus itu untuk mewujudkan cita-cita Anda, mewujudkan impian Anda, untuk tabungan Anda, untuk beli kendaraan baru, beli rumah, atau nambah beli tanah, atau bikin ruko, atau beli kebun, dan seterusnya. Kalau Anda bisa mau berjuang mengikuti apa yang upline Anda lakukan, maka dalam waktu 2-5 tahun ke depan, Anda akan dapat penghasilan bulanan yang luar biasa. Yang berpuluh-puluh kali lipat dari UMR bisa Anda dapatkan hanya dalam 2-5 tahun. Plus lagi jalan-jalannya, plus lagi kendaraan gratis dari Tianxi, plus lagi bonus sharing internasional. Bonus sharing internasional itu teman-teman luar biasa. Tianxi sekarang di 214 negara. Kalau Anda udah peringkat tertentu, itu Anda bisa dapat penghasilan dari omset di 214 negara itu. Bayangkan Anda misalnya tinggal di Indonesia, orang Kenya atau orang Rusia atau orang Italia beli produk Tianxi, Anda di sini dapat persentase bonus, dapat duit di sini. Padahal Anda nggak kenal yang belanja itu. Nah, itulah marketing plan Tianxi. Jadi luar biasa perusahaan ini memberikan peluang kepada teman-teman sekalian. Jadi karena peluang sudah diberikan oleh perusahaan kita Tianxi, bonus-bonusnya sangat besar persentasenya. Bagi Anda yang lama ataupun baru dibikin secara adil, maka tinggal satu hal yang perlu Anda lakukan adalah rendahkan hati Anda. Rendahkan hati Anda dengan mengikuti apapun kata tim bisnis Anda. Apapun kata tim bisnis Anda ikuti, Anda lakukan, Anda perjuangkan untuk tercapai. Kalau begitu, maka Anda pasti sukses menuju impian Anda. Sukses selalu.